malam hari ini kami hadir Tuhan, kami datang beribadah. Kami percaya Tuhan saat kami hadir, kami datang beribadah di gereja Tiberias Raden Saleh ini. Setiap kami yang hadir, saat kami kembali tidak akan sama seperti kami datang. Kami dapat berkat yang baru, kekuatan yang baru. Dan setiap kami yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan Engkau yang pelihara kami, Engkau yang jaga setiap kami. Kami juga bersatu hati pada malam hari ini menolak segala macam intervensi kuasa gelap, roh terorisme, orang kuat tapi palsu, penghulu di udara, roh virus corona apapun bentuknya. Kami bersatu hati, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus tempat ini dengan kuat kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya setiap pujian, penyembahan dinaikkan hanya untuk dupa kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan segenap hati Tuhan Yesus Kristus kami ingin memuji Engkau terlebih dahulu. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit diri, saudara, kita akan puji Tuhan terlebih dahulu. Sama-sama kita bangkit diri. Mari dengan ungkapan syukur katakan Tuhan Yesus sangat baik. Dari setiap kami kota pandang dari suku manapun saudara, boleh berikan senyum. Ini rindu setiap kami. Haleluya. Ini setiap kami Tuhan. Kota pandang dari suku mana? Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkau saudaraku, amin. Maulah saudara dan ku tak pandang dari gereja mana saudara, ku tak pandang dari gereja mana, asal melihat sampingmu berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, amin. Bila hatimu seperti hatiku, katakan engkau saudaraku, saudara. Maulah saudara dan angkat tanganmu, katakan dalam Yesus Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta saudara. Haleluya. Yang bersuka jadi lambaikan tangannya saudara. Kami bersyukur Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami bersyukur. Kembali angkat suaramu saudara. Ku tak pandang dari suku mana, ku tak pandang dari suku mana. Lihat lagi sampingmu saudara. Kasih senyum yang paling manis buat sampingmu. Bila hatimu katakan kau saudaraku. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Cinta keluarga, cinta keluarga, cinta keluarga. Sekali lagi cinta keluarga, cinta keluarga. Boleh berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Yang percaya bulan ini bulan berkat buat hidup kita, boleh lambaikan tangan lagi saudara. Oleh karena tubuh darah Tuhan kita semua dipelihara, amin. Mari bersama-sama anggur baru yang tercurah. Berikan lagi tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan saudara. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan yang ajar pulihkan. Roh Kudus saudara. Roh Kudus tercurah di setiap kita gerejanya, amin.
sukacita kita. Karena Engkau telah tebus kami Tuhan. Minyak yang baru, pengurapan yang baru saudara. Haleluya. Mari bersama-sama lagi saudara, aku yang baru. Tetap kita gunakan masker, amin. Mari sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Berikan tempat ibu dengan sukacitamu saudara. Kami bersyukur Tuhan. Biar berkesudahan kasih Tuhan, amin. Ada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Katakan hari berganti hari saudara. Haleluya. Hari berganti hari, ye ye ye. Tak pernah berakhir. Sekali lagi saudara. Tiada berkesudahan, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih-Nya buat hidupmu, buat keluargamu saudara. Boleh angkat jempol tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya. Mari bersama-sama tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Tuhan tidak berubah saudara. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Mari angkat jempolmu lagi saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes, sungguh baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh baik. Selama-lamanya. Semangat Tuhan, semangat Tuhan, semangat Tuhan, katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dia sungguh baik, amin saudara. Katakan lebih sungguh lagi, Tuhan Yesus baik. Kau sungguh baik Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari bersama-sama lagi saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, amin. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan. Coba silakan untuk kembali Bapak Ibu terkasih. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ada sukacita malam hari ini, amin Bapak Ibu.
diberkati dengan pujian luar biasa. Karena firman Tuhan berkata, masuklah ke gerbangnya dengan sukacita. Jadi kita masuk ke rumah Tuhan, kita mau beribadah kita dengan penuh sukacita. Amin. Apapun keadaan kita yang kita hadapi hari-hari ini, kita sungguh percaya damai sejahtera sukacita daripada Tuhan, Roh Kudus tercurah bagi kita semua. Amin. Sebelum kita memuji dan menyembah lebih dalam lagi dan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Kami bersyukur di malam hari yang indah ini Tuhan, kami boleh dikumpulkan kembali di gereja ini, Gereja Tiberias Indonesia, cabang Raden Saleh. Kasih setia Tuhan besar bagi setiap kami. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan. Kami bersyukur kami diluputkan dari segala yang jahat, kami diluputkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana. Kami bersyukur kalau kami boleh datang pada malam hari ini, kami bersekutu, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan mau memberkati setiap kami. Tuhan mau menjamah, mau melawat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami mau menikmati hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan, kami mau biarlah Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami semua dalam pemeliharaan Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini Tuhan. Di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini, kami bersyukur kami masih bisa beribadah, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami butuh Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri, kami butuh lawatan Tuhan, kami butuh tuntunan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka kami datang malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Dengan segenap hati kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan. Itulah ibadah kami yang sejati kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Elfri Sirait yang masih dalam perjalanan dari Bekasi ke tempat ini. Tibakan di tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Roh Kudus malaikat Tuhan jaga lindungi, jauhkan dari segala roh maut binasa, dari segala roh celaka. Kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga gembala sidang kami Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, terpelihara sehat sempurna, tidak sakit, tidak kelemahan tubuh, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan Yesus pakai lagi lebih dahsyat untuk menyatakan kuasa tanda mujizat di gereja yang Tuhan telah pilih ini Tuhan. Kami percaya di balik kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan yang Tuhan Yesus tetapkan kepada gembala sidang kami, yaitu untuk mengembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami semua yang punya minyak dan anggur tidak dirusakkan, kami semua dibebaskan, kami semua dimerdekakan. Segala kesalahan, pelanggaran, dosa-dosa kami sudah diampuni, dihapuskan. Hidup kami sudah ditebus. Kami milik kerajaan surga. Kami diberkati, kami menjadi anak-anak Allah, anak kerajaan surga. Kami punya rumah di surga, bahkan kami punya rumah di bumi. Hari ini kami masih ada di bumi Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan, kami serahkan hidup kami. Kami mohon perlindungan kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Kuasa darah Yesus proteksi kami sempurna, tutup bungkus kami, luputkan kami dari segala sakit penyakit. Virus corona COVID-19 kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas hidup kami. Kami sehat sempurna, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu besar. Janji-janji firman-Mu iya dan amin. Itu yang kami percaya Tuhan. Maka kami mau datang dengan iman. Kami serahkan seluruh
jalannya ibadah ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus beracaralah sebebas-bebasnya di tempat ini. Lawat jamah setiap kami yang hadir. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang datang dengan beban berat, letih, lesu, semuanya akan terima kelegaan. Bahkan yang datang dengan keterikatan dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami siap memuji dan menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah diberkati, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu. Tanggalkan semua beban masalahmu yang merintangimu, yang menjadi bebanmu, untuk engkau berlari, untuk engkau bertanding mencapai garis finish. Kita butuh melepaskan segala beban kita agar kita menjadi umat-umat pemenangnya Tuhan. Dia mau menjamah kita malam hari ini. Dia mau melepaskan, Dia mau meluputkan kita. Dia sudah memberkati kita. Terima kasih Tuhan. Kami datang. Oh. Kami datang Tuhan, menyembah-Mu. Fokuskan hati pikiran hanya kepada Tuhan. Cari wajah-Mu, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, oh Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, lindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu
hati umat-Mu yang datang malam hari ini Tuhan. Kerinduan umat-Mu menyembah-Mu Yesus. Ini umat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan. Haleluya.
kami ke tempat ini malam hari ini. Kami tidak dapat Tuhan, karena Roh-Mu yang menuntun kehidupan kami Tuhan. Sekalipun badai kami hadapi malam hari ini Tuhan, kami merasakan jamahan-Mu melepaskan kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang besar. Dia sanggup mengangkat semua beban masalah kita. Dia sanggup melepaskan kita dari segalanya. Dia sanggup meluputkan kita dari segala sakit penyakit. Datang pada Yesus, berserah pada Yesus. Berserah kepadamu Tuhan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all.
layak all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Lord. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. Hanya Tuhan yang layak terima kemuliaan. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. I sing praises to your Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Oh for your name is great and worthy to be praised. Katakan, nyanyi pujian bagimu. Oh Yesus, pujian bagimu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Kami undang hambanya, Bapak Pendeta Elfri Sirait STH. Pujian bagimu, Tuhan, namamu dan layak dipuji. Pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang indah ini.
Kami sungguh rasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu memberikan kami kedamaian. Hadirat-Mu memberikan kami ketenangan. Kami mau terus tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus mendekat kepadamu. Bapa, berkatilah setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kami yang hadir dalam ibadah malam hari ini. Biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, sehingga suatu hari kelak Tuhan datang, Tuhan menjemput dan membawa kami masuk dalam kemuliaan untuk pesta di kerajaan sorga. Berkati setiap umat-Mu, apapun pergumulan mereka, apapun pengharapan mereka, apapun doa-doa mereka. Satu yang kami percaya, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi setiap kami. Pertolongan Tuhan sempurna bagi setiap kami. Doa hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua yang diberkati siap dengar firman Tuhan bersama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam. Salam saudaraku. Apa kabar saudara? Puji Tuhan. Doa saya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam damai serta sukacita dari Tuhan. Puji Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Daniel akan bantu baca ayat 2 dan 3, nanti 4 dan 5 kita akan baca bersama-sama. Di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Ayat 3, di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ayat 4 dan 5 sama-sama kita baca 2, 3, ya. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ayat 5, dan di atasnya kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tema kita malam hari ini keajaiban tabut Tuhan. Apa temanya? Keajaiban tabut Tuhan. Saudara, ayat pembacaan Alkitab kita tadi, ini judul perikopnya tempat kudus di bumi dan tempat kudus di sorga. Nah, tempat kudus di bumi dijelaskan yaitu bait Allah, bait suci, kemah pertemuan. Maka bait Allah atau kemah suci, kemah pertemuan itu ada 3 bagian. Halaman, ruang kudus, dan ruangan maha suci atau ruangan maha kudus. Nah, di dalam ruang maha kudus itu saudara, itu ada tabut perjanjian. Dikatakan di dalam tabut perjanjian itu saudara, ada 3 benda yaitu dalam buli-buli emas. Yang pertama roti mana, gambaran perjamuan kudus. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 6, nenek moyangmu makan roti mana, mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Yang kedua, dikatakan ada tongkat Harun. Nah, tongkat Harun ini juga yang dipegang Musa waktu membelah Laut Teberau. Tongkat ini juga yang melakukan tanda-tanda mujizat menyertai bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Maka tongkat Harun atau tongkat Musa ini terbuat dari tangkai pohon zaitun. Jadi ini gambaran minyak urapan, ini gambaran kuasa mujizat Tuhan. Dan yang ketiga saudara, ada 2 loh batu. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai, Musa menerima 2 loh batu, isinya 10 perintah Allah, firman Tuhan, ketetapan hukum Tuhan. Jadi 3 isi itu saudara. Roti mana, gambaran perjamuan kudus. Tongkat Harun, gambaran minyak. Dan firman kebenaran. Hari ini saudara terima di gereja Tiberias, maka ada keajaiban Tuhan menyertai saudara. Katakan amin. Nah, boleh dimunculkan saudara gambar yaitu tabut Tuhan. Nah, ini kira-kira gambaran tabut Tuhan.
Jadi ada dua bagian. Bagian yang pertama disebut tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini saudara, ada dua kerubium yang saling berhadapan. Maka logo Tiberias, yaitu kerubium itu saudara, itu gabungan diambil dari yaitu tabut perjanjian ini. Jadi dua sosok malaikat, dua sosok kerubium disatukan. Maka itulah logo Tiberias. Maka di Tiberias saudara ada dalam lindungan Tuhan. Di Tiberias saudara ada dalam pemeliharaan Tuhan. Katakan amin. Maka lalu bagian yang kedua saudara, itu ada peti atau yang disebut tabut. Itu untuk menyimpan, dahulu untuk menyimpan barang-barang yang berharga. Maka tabut ini saudara adalah perintah Tuhan kepada Musa. Coba kita lihat di dalam Keluaran 25 ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-22. Daniel boleh bantu baca ayat 10, Keluaran 25. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Amin. Ini cerita waktu mereka berjalan di padang gurun. Musa diperintahkan bangun kemah suci. Musa diperintahkan membangun kemah pertemuan. Dan di dalam kemah pertemuan itu harus dibuat tabut. Itu sebabnya tadi dikatakan haruslah mereka ini siapa? Musa, Harun dan anak-anaknya para imam membuat tabut. Lebarnya sekian, tingginya sekian. Untuk apa tabut ini dibuat? Saudara, tidak ada satupun yang Tuhan perintahkan tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan, katakan amin. Dan tujuan yang Tuhan mau adalah yang terbaik. Kita lihat apa tujuan dari tabut itu dibuat. Kita baca ayat 22, Keluaran 25 ayat 22. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan di sanalah aku akan bertemu. Stop. Aku siapa? Tuhan. Bertemu dengan engkau. Siapa engkau? Waktu itu konteks firman ini Musa, Harun, anak-anaknya dan juga umat Israel. Aku akan bertemu engkau. Hari ini saudara yang menerima isi tabut, perjamuan kudus, minyak urapan firman kebenaran, Tuhan akan bertemu saudara. Katakan amin. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Katakan amin. Terus lanjut. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan apa? Berbicara dengan engkau. Siapa aku? Tuhan. Berbicara dengan engkau. Siapa engkau? Konteks waktu itu Musa, Harun dan anak-anaknya. Hari ini saudara menerima isi tabut, perjamuan kudus, minyak urapan firman yang benar. Tuhan akan berbicara untuk saudara dan saya. Katakan amin. Kita nggak tahu hidup ini seperti apa, besok seperti apa, lusa seperti apa. Hidup ini misteri ilahi. Nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Nggak ada tahu apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Tapi kalau kita terus setia mengiring Tuhan, kalau kita terus tekun hidup dalam kebenaran, terima isi tabut, perjamuan kudus, minyak urapan firman yang benar, maka Tuhan akan memberitahu apa yang harus kita lakukan. Katakan amin. Setiap langkah hidup kita Tuhan atur. Setiap langkah hidup kita Tuhan pimpin. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang, teguh. Jadi ingat baik, langkah-langkah hidupmu Tuhan sudah atur. Termasuk saudara punya suami, termasuk saudara punya istri, Tuhan sudah atur. Itu sebabnya jangan sesali siapa suamimu, siapa istrimu. Bilang sama istrimu, Ma, engkau dari Tuhan. Ya, bilang Bu aja, Bu, nggak usah liatin saya. Saya bukan suamimu. Pak, bilang sama istrimu, Ma, engkau istriku dari Tuhan. Ibu-ibu, engkau suamiku dari Tuhan. Walaupun kadang-kadang kau ngeselin, ya ampun. Walaupun kadang-kadang kau pelitnya minta ampun, ya ampun, beli tas aja susah gitu. Anak-anak saudara, Tuhan yang atur, katakan amin. Iya, saudara punya anak 1, 2, 3, itu bukan karena kuat dan gagah saudara. Ada orang nikah 12 tahun gak punya anak sama sekali. Tapi waktu diandalkan Tuhan, istrinya mengandung usia 40 tahun.
Sekali ngandung anaknya 2 kembar. Bukan laki-laki dan laki-laki, bukan perempuan dan perempuan, tapi laki-laki dan perempuan. Jadi sekali brojol, sekali lahir dapat 2, laki dan perempuan. Tidak ada yang mustahil. Hari ini saudara datang, tidak kebetulan. Tuhan atur setiap langkah hidup saudara. Besok saudara ketemu relasi, besok saudara ketemu teman bisnis, besok saudara ketemu teman kerja. Saudara nggak tahu apa yang akan saudara alami, tapi percayalah, ketika kita terus mengiring Tuhan, terus hidup dalam kebenaran, terima isi tabut perjamuan minyak urapan firman, apapun yang kita jumpai esok hari, Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi intinya tabut itu perintah Tuhan. Sama gereja ini juga dibangun atas dasar perintah Tuhan. Gembala sidang kita bawa pendeta Pariaji tidak cita-cita jadi pendeta. 40 tahun mau jadi pertapa di gunung. Mati rogo, artinya apa? Nggak mau duniawi, cari yang punya sorga. Tiba-tiba dijumpai Tuhan. Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu yang punya sorga. Disuruh jadi pendeta, bangun gereja. Disuruh mengembalikan kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Itu sebabnya di Tiberias, kita yang setiap minggu terima perjamuan diurapi minyak, kita mengalami mujizat, mengalami keajaiban. Katakan amin. Keajaiban bukan cerita belaka, keajaiban mujizat Tuhan bagianmu dan bagianku. Katakan amin. Maka 2 tahun lalu mungkin saya pernah cerita di tempat ini, ada seorang ibu melahirkan anaknya prematur. Lalu ya ada virus di dalam darah. Maka anak ini dirawat di rumah sakit di Bilangan Kebun Jeruk samping tol. Dokter berkata no hope, gak ada harapan. Tapi ibu ini terus beriman. Boleh dimunculkan gambarnya. Ibu ini terus beriman. Nah ini saudara, itu selang di mulut, selang di hidung, selang di perut, selang di tangan. Gak ada ruang untuk saya menumpang tangan. Maksudnya ini bayi prematur kecil cuma segede botol. Saya paling setelapak tangan. Udah kecil banyak selang. Saya bingung mau tumpang tangan di mana. Akhirnya saya tumpang jari. Maksudnya kasih jari gitu saudara kecil. Kalau kecil sekali. Ini dirawat di ruang NICU, bukan ICU, NICU. Biayanya mahal. Di sini ada ibu perawat, Ibu Roslin. Ya Bu ya, kalau di ruang NICU itu biayanya mahal sekali. Dan ini rumah sakit besar. Suaminya udah nggak punya biaya lagi. Suaminya bilang udah cabut aja selang-selangnya. Ini anak keempat, masih punya 3 lagi. Maka dia udah rela. Tapi ibunya, istrinya bilang tidak. Saya punya iman anak saya selamat. Bukan suatu kebetulan ketemu di LTC Jakarta Tower. Dia bilang, pendeta kalau berkenan datang doakan. Saya datang doakan, urapi minyak urapan. Lalu saya olesi bibirnya dengan darah Yesus perjamuan kudus bibirnya. Lalu saya bilang, Bu, ibu punya iman anak ibu selamat. Ya pendeta, kalau anak ini selamat apa ibu yang janjikan sama Tuhan? Saya janji, saya nazar, anak saya akan saya serahkan sama Tuhan. Anak saya akan melayani Tuhan. Luar biasa, melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, bayi ini tidak mati, tidak meninggal. Bayi ini selamat dan sudah ulang tahun yang kedua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini dokternya yang gendong. Udah sembuh, dilarang pulang karena dokternya mau observasi, mau pelajari hokam bagaimana bayi ini bisa selamat, bagaimana bayi ini bisa hidup, bisa sembuh. Udah pulang 3 bulan, 6 bulan pertama masih didatangi sama dokter pulang pergi untuk meriksa, untuk mempelajari, untuk menjadi bahan pembelajaran. Luar biasa mujizat Tuhan. Saya doa keluargamu mengalami mujizat Tuhan. Saya doa keluargamu mengalami keajaiban Tuhan. Tidak ada yang mustahil sepanjang kau berharap, sepanjang kau berserah. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Ya, bagian kita terus percaya, bagian kita terus bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan
yang mengasihiku. Terus, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih indahnya hidup ini tergantung saudara. Saya mengerti dunia ini sedang susah. Situasi keadaan yang kita alami penuh dengan ketidakpastian. Tapi siapapun saudara percaya kita punya Tuhan yang besar. Katakan amin. Siapapun saudara yang mulai ragu tentang masa depanmu. Pendeta, saya ragu masa depan saya. Sekarang udah gak kerja lagi. Siapapun saudara yang mulai ragu dengan masa depan rumah tanggamu. Siapapun saudara yang mulai ragu dengan ekonomi keluargamu. Saya mau bilang bagi kita semua, ingat, Tuhan yang kita sembah Tuhan yang besar. Dia sanggup lakukan apapun untuk saudara. Dia pasti menolong saudara. Dia pasti beri jalan keluar. Dia pasti beri kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jangan berkecil hati. Tuhan mengasihimu. Dan kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Kasih orang terdekatmu bisa berkurang. Kasih orang yang kau kenal bisa berkurang. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dia sangat mengasihi saudara. Dia pasti memulihkan hidupmu. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Percayalah, selalu ada Tuhan yang menyertai saudara. Itu sebabnya pulang dari tempat ini, bersukacitalah. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti mengubahkan, memulihkan hidup kita semua. Katakan amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar 3 keajaiban tabut Tuhan menurut Alkitab. Sekali lagi, 3 keajaiban tabut Tuhan menurut Alkitab. Yang pertama, kita lihat 2 Samuel 6, 9-12. Daniel bantu baca 2 Samuel 6, 9-12. Pada waktu itu, Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Stop, nanti kita lanjut. Saudara, ini cerita keajaiban tabut Tuhan. Waktu Daud ingin memindahkan tabut Tuhan yang ada di Kiryat Yearim, mau dipindah ke kota Daud, Yerusalem. Lalu tabut itu diusung. Tabut itu saudara dibopong sama imam-imam Lewi. Di tengah perjalanan waktu mau dibawa ke Yerusalem, tabut itu miring. Salah satu yang bopong namanya Usa ngelihat tabut itu mau jatuh. Dia tadahin, dia pegang supaya nggak jatuh. Bukannya membawa kebaikan, niatnya baik. Tiba-tiba Usa mati. Maka Daud berkata, kalau begini gimana mau dipindahin? Dipindahin, mau jatuh dipegang malah mati. Daud marah. Lalu apa respon Daud ketika marah? Kita baca ayat 10. 2 Samuel 6 ayat 10. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan stop, saudara perhatikan. Nggak jadi lurus ke Yerusalem. Ternyata Daud menyimpang, belok dari jalan yang seharusnya. Lalu dia melihat rumah Obed-Edom. Saya sedang menafsirkan. Saya rasa waktu Daud bawa itu, tempat itu bukan hanya ada rumah Obed-Edom. Pasti ada rumah-rumah lain. Anggaplah ada rumah Pak Simangunsong, ada rumah Ibu Teresia, ada rumah Pak Sitompul, ada rumah Pak Michael. Tapi kenapa rumah Obed-Edom? Artinya apa? Tuhan punya maksud untuk Obed-Edom. Sama, apa yang kau alami, Tuhan punya maksud. Tuhan gak pernah iseng. Itu sebabnya hari ini jangan pernah komplain. Ya Tuhan, kok gini sih Tuhan? Ya Tuhan, kok begini hidupku, rumah tanggaku? Percayalah, Tuhan hanya melakukan sesuatu atas dasar cintanya, kasihnya. Dia tidak melakukan sesuatu dengan kebencian. Saudara kira-kira pernah bayangin gak apa yang Tuhan lakukan sama saudara karena Tuhan benci sama saudara? Pernah bayangin gak? Rasa-rasa gak kebayang. Apa yang Tuhan lakukan? Pasti karena cintanya, pada kasihnya kepada kita.
Bahkan ada lagu berkata, ku di tanganmu. Saudara bayangin, saudara itu ada di pikirannya Tuhan, saudara itu ada di hatinya Tuhan. Jadi saudara yang merasa sendirian, saudara yang merasa berjalan sendiri, nggak ada orang yang nemenin saudara, nggak ada orang yang mensupport saudara, nggak ada orang yang mendukung saudara dengar baik. Ada Tuhan yang selalu menyertai saudara. Saudara ada di hatinya Tuhan, saudara ada di pikirannya Tuhan. Bayangin kalau saudara ada di hatinya Tuhan, pikirannya Tuhan. Masa Tuhan biarin saudara menderita terus? Masa Tuhan biarin saudara susah terus? Pastilah Dia akan tolong saudara. Masalahnya kapan waktunya? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Akhirnya Daud belok ke rumah Obed-Edom. Siapa Obed-Edom? Aser, penjaga gerbang bait Allah, penjaga pintu gerbang bait Allah. Kira-kira tadi Aser. Salam pendeta, salam om, salam tante. Nah itu dia. Lalu masuklah ke rumah Obed-Edom. Apa hasilnya ketika tabut Tuhan itu di rumah Obed-Edom? Kita baca ayat 11, 12. Sama-sama. 2, 3, ya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom. Orang dan apa? Tuhan memberkati Obed-Edom. Dan 12, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena stop, saudara perhatikan, Tuhan memberkati rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya oleh karena jadi yang pertama, apa keajaiban tabut Tuhan? Yang pertama, tabut Tuhan mendatangkan berkat Tuhan. Yang amin masih 5 orang. Yang lain sedang ragu, bisa nggak Tuhan memberkati? Kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, kita nggak pernah tahu bagaimana Tuhan memberkati kita. Kita nggak pernah bisa memahami bagaimana Tuhan menolong kita. Karena bukan bagian kita mau cari tahu gimana Tuhan menolong kita. Bagian kita adalah percaya Tuhan pasti tolong kita. Kadangkala kita sok kepinteran. Tuhan tolongnya gini loh, biar utang saya lunas. Tuhan kasih gaji saya naik. Tuhan kasih orang datang ke rumah saya kasih uang. Habis itu saya bayar lunas. Bisa kayak gitu. Tapi Tuhan punya cara sendiri. Dibuatnya saudara nangis-nangis. Dibuatnya saudara datang ke gereja. Pulang gereja, ketemu teman lama. Dari mana Bu? Di Beres Raden Saleh. Gereja ya? Iya gereja. Ibu dari mana? Saya lama mau cari gereja tapi gak ketemu. Udah ke gereja Tiberias aja. Puji Tuhan, ini teman lama. Lalu ada, ibu usaha apa sekarang? Kerja apa suami? Saya udah gak kerja, mana utang banyak. Oh puji Tuhan, saya ada usaha kosmetik. Usaha saya lagi maju ini. Saya ekspor ke ASEAN, ke Vietnam. Saya juga ya berkembang ke wilayah Malang, Surabaya, wilayah timur. Saya butuh nih orang keuangan. Ibu kuliahnya apa? Oh puji Tuhan saya pernah punya pengalaman megang keuangan. Ya udah deh kerja aja. Ini sedikit ada berkat 10 juta. Ibu datang ya. Ternyata utangnya 5 juta. Lebihnya berapa? Kalau uang saudara pintar saudara. Ya, Tuhan punya banyak cara. Siapapun saudara nggak usah pikir bagaimana cara Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Tapi percayalah caranya Tuhan tidak pernah gagal. Cara kita bisa gagal, bisa salah, bisa meleset. Tapi caranya Tuhan tidak pernah gagal. Karena Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang tidak bisa dimengerti pikiran kita. Dia luar biasa. Maka rumah Obed-Edom diberkati. Sama-sama bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur di gereja Tiberias. Terima perjamuan, minyak urapan, firman yang benar, isi tabut perjanjian. Aku diberkati Tuhan. Utang-utangku lunas. Aku tidak resesi. Diberkati hidupku, suamiku, keluargaku, seisi rumahku. Dalam nama Yesus. Jadi saudara jangan mikir gimana ya. Setuju? Ini pulang jangan mikir gimana caranya. Itu bukan urusan saudara.
Yang saudara lakukan, percaya. Nggak mudah. Kenapa? Karena kita lebih sering melihat. Kalau yang kita lihat sulit, yang kita lihat buruk, kita mulai ragu. Tapi ternyata di situasi yang buruk pun Tuhan bisa memberkati kita. Di situasi yang sulit pun Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Itu sebabnya percayalah. Saudara di Tiberias dimeteraikan dengan minyak dan anggur. Saudara diberkati Tuhan. Ada orang saudara di PHK. Di PHK. Siapa yang suka di PHK? Ada saudara yang mau di PHK? Pasti saudara marah. Dia di PHK, dia kerja di ekspedisi kontainer kirim barang ke luar negeri. Tiba-tiba di PHK. Dia bingung, dia gak punya keahlian yang lain. Lalu akhirnya dia coba-coba bisnis seperti perusahaannya dulu dia kerja, ekspedisi juga. Kirim barang, kirim kontainer. Dia cicil satu-satu. Satu kali dia beli kontainer, lunas, dia beli 2. Lunas, dia beli 3. Sekarang kontainernya 30. Dan jadi pengusaha. Saya urapi satu-satu. Diberkati Tuhan. Di gereja Tiberias, terima perjamuan minyak urapan. Katakan amin. Ada orang datang dari Tiongkok, merantau, nikah sama orang Indonesia. Hidupnya susah. Lalu dia lihat sepeda. Awal mulanya dia reparasi sepeda. Reparasi benerin sepeda. Lalu lama-lama dia nyicil. Dia buat perusahaan sepeda. Sekarang punya pabrik di Tiongkok. Punya pabrik di Sumatera Utara. Punya pabrik di Surabaya. Jadi pengusaha sepeda. Corona ini orang semua naik sepeda. Dari anak bayi sampai nenek-nenek naik sepeda. Jatuh-jatuh yang penting naik sepeda. Omsetnya ningkat 300%. Nggak ada yang mustahil. Tuhan bisa berkati saudara. Di Tiberias terima perjamuan minyak urapan firman yang benar. Saudara diberkati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa keajaiban tabut Tuhan? Yosua pasal 6 dan 7. Daniel bantu baca. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Ayat 7, dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Amin. Saudara, ini cerita keajaiban tabut Tuhan yang kedua. Apa itu? Belajar dari bangsa Israel. Udah jalan dari Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Sudah nyampe di tanah Kanaan. Jadi udah 40 tahun jalan, udah capek, udah tua, beda generasi. Tiba-tiba nyampe di destinasi mereka, di tujuan mereka. Tapi mereka kaget. Ternyata mereka nyebrang sungai Yordan, mereka masuk menghadapi Yeriko. Lalu Yeriko itu menutup gerbang mereka, menutup yaitu wilayah mereka, tembok-tembok mereka menutup. Maka bangsa Israel nggak bisa masuk. Contohnya gini, misalkan saudara pulang kampung ke Manado, naik pesawat nih, tiba-tiba mendarat di Bandara Samratulangi. Waktu mendarat saudara mikir, ketemu oma, ketemu opa, deng saudara-saudara, tante gitu saudara. Makan tinoor, makan woku macam-macam. Udah mikir yang, udah ekspektasinya besar lah. Tiba-tiba keluar Bandara Samratulangi, akses mau ke kota Manado ditutup. Jalan ditutup, kereta ditutup, nggak bisa. Apa akibatnya? Kecewa. Sama ini bangsa Israel udah 40 tahun jalan, mau masuk Yeriko, ditutup, ada tembok yang besar. Lalu bangsa Israel tidak disuruh membom, karena nggak ada bom dulu, untuk meruntuhkan tembok itu. Dan tidak disuruh melinggis, memukul-mukul tembok itu supaya runtuh. Nggak mungkin runtuh juga, dilinggis saudara. Tapi perhatikan, Tuhan suruh bangsa Israel apa? Yang pertama ayat 6 tadi, angkatlah tabut itu. Ini kerjaannya mau runtuhin tembok, tapi disuruh angkat tabut. Yang kedua, berjalanlah ayat 7, berjalanlah kelilingi kota itu dengan tabut di depan. Apa hubungannya runtuhin tembok, angkat tabut? Tapi itulah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mereka taat. Hari pertama keliling sekali, hari kedua 2 kali, hari ketiga
sampai hari ke-6, setiap hari sekali. Hari ke-7 mereka kelilingi 7 kali. Dan ditutup dengan bersorak, haleluya, kira-kira gitu. Apa yang terjadi? Kita baca ayatnya yang ke-20. Kitab Yosua 6 ayat 20. Sama-sama. 6, 20. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu bersoraklah bangsa itu Sedang sangkakala ditiup. segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan, maka apa? Runtuhlah tembok itu. Lalu Mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. runtuhlah tembok itu. Bangsa Israel menang. Maka yang kedua, tabut Tuhan memberikan kemenangan. Hari ini apapun tembok masalah rumah tanggamu, hari ini apapun tembok masalah bisnismu, hari ini apapun tembok masalah pekerjaanmu, karirmu, Tuhan sudah tanggung semuanya. Tuhan sudah selesaikan semuanya. Dia berikan kemenangan untuk saudara dan saya. Maka percayalah, bersama Yesus kita terima perjamuan minyak kurapan isi tabut firman. Ada kemenangan, ada sorak-sorai, ada sukacita. Katakan amin. Ada satu ibu di Pantai Indah Kapuk. Dulu nikah cuma di restoran, gak ada akte nikah, gak ada surat nikah. Berapa bulan lalu suaminya meninggal. Mobilnya banyak, uangnya banyak, ada rumahnya, tapi itu gak bisa dipakai. Kenapa? Karena gak ada surat nikah, gak ada akte nikah. Saudara, kalau saudara punya suami, walaupun uangnya di bank 200 miliar, lalu saudara minta sama bank, saya istrinya loh, mana buktinya? Pokoknya istrinya aja deh gitu. Iya, maksudnya mana buktinya? Ini anak saya. Iya, mana buktinya? Nggak bisa, walaupun 200 miliar. Maka dia nikah nggak ada suratnya. Sekarang ganti nama aja saudara, misalkan, atau nambah nama, misalkan Samuel apa gitu. Itu harus ke pengadilan. Kalau dulu cuma dukcapil selesai, ini ke pengadilan. Nggak bisa. Nah, ibu ini saudara, semua aset suaminya nggak bisa dipakai. Akhirnya apa? Masuk pengadilan. Lalu ibu ini bilang, pendeta doakan. Kita doa, Bu, urapi minyak ibu sebelum ke pengadilan, perjamuan. Dan akhirnya apa? Tuhan kirim orang-orang baik hati di pengadilan. Ibu ini diberi kemenangan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemarin pun hari Rabu saya jumpa ada seorang ibu. Suaminya pejabat di Maluku, difitnah, korupsi sekian ratus M. Padahal dia nggak korupsi. Saya googling saudara, direktur utamanya pun saudara bilang nggak salah dia. Dia benar. Justru dia ngadu siapa yang korupsi, malah dia masuk 10 tahun. Istri nangis. Saya bilang, Bu, Tuhan pasti bela. Ibu ini berkata, amin pendeta. Maka hari ini siapapun saudara, apapun tembok masalahmu, kita terima isi tabut. Tuhan janjikan kemenangan, Tuhan janjikan kelepasan, Tuhan janjikan pemulihan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa keajaiban tabut Tuhan? Wahyu 11, 15 sampai 19. Tadi bantu baca Wahyu 11, 15 sampai 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Stop, saudara perhatikan. Nanti lanjut. Saya mau jelaskan sedikit. Lalu malaikat yang ketujuh. Saudara, kalau ada kata malaikat yang ketujuh, berarti ada malaikat yang ke-6. Ada yang ke-5, 4, 3, 2, 1. Apa maksudnya ini? Ini nanti Mesias datang. Yesus datang. Sebelum Mesias datang, Yesus datang kedua kali. 7 malaikat akan meniup sangkakala. 7 sangkakala. Nanti saudara baca Wahyu 8. Malaikat pertama meniup sangkakala. Hujan es turun, gemuruh turun, api belerang turun. Malaikat yang kedua tiup sangkakala. Ada gunung besar di atasnya api. Di Spanyol ada gunung yang meletus, lavanya saudara jatuh berkilo-kilometer. Malaikat yang ketiga tiup sangkakala, nanti Wahyu 9 saudara baca. Bintang-bintang berjatuhan. NASA merilis
ada asteroid yang jatuh ke bumi. Tapi yang besar-besar sebelum jatuh ditembak dulu. Jadi hancur di luar angkasa. Malaikat yang, tadi keberapa? Keempat ya. Malaikat yang, ini yang keempat. Malaikat yang keempat tiup sangkakala. Tet! Sepertiga matahari gelap. Sepertiga bulan gelap. Sepertiga bintang gelap. Bumi menjadi gelap. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala. Tet! Bintang besar jatuh. Dan kepadanya diberikan kunci jurang maut. Siapa bintang itu? Lucifer. Orang akan menderita kesakitan, ingin membunuh diri, ingin mati, nggak bisa karena kunci jurang maut udah dipegang. Lalu saudara ditiuplah sangkakala keenam. Tat! 4 malaikat di sungai Efrat dilepaskan. Sepertiga penduduk bumi mati kesakitan. Lalu tadi ayatnya yang ke-15. Lalu malaikat yang ke-7 apa? Meniup sangkakala. Apa yang terjadi? Baca ayat 16 sampai 19, Daniel. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tata mereka tersungkur dan menyembah Allah. Ayat 17 sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Ayat 18, dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi. Saat bagi orang-orang mati dihakimi. Terus. Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus. Ada upah untuk hamba-hamba, nabi-nabi dan orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Terus. Dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. 19, sama-sama kita baca 1 ayat 19. 2, 3, ya. Maka apa? Terbukalah bait suci Allah yang, stop dulu, saudara. Malaikat yang ke-7 tiup sangkakala. Tat! Apa yang terjadi? Terbukalah pintu sorga. Terbukalah bait Allah yang jadi ada bait Allah di sorga. Ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang Maha Kudus. Terus, dan apa? Kelihatanlah. Apa yang kelihatan? Apa yang kelihatan? Apa tadi isi tabut? Roti mana? Perjamuan. Tongkat Harun, minyak zaitun, minyak kurapan. 2 loh batu firman Tuhan. Setiap minggu saudara diberi perjamuan, saudara angkat perjamuan. Setiap minggu saudara diurapi minyak. Bukan sekedar rutinitas, bukan iseng, mempersiapkan saudara. Sehingga waktu sangkakala ke-7 ditiup, sorga terbuka, tabut kelihatan. Saudara yang terima isi tabut, saudara jemaat ruangan Maha Suci. Gereja Tiberias, gembala sidang kita Pak Preji diberi perintah mengembalikan kuasa perjamuan kudus. Seorang martir yang punya kuasa, dia digandeng ke surga, lihat neraka. Tuhan, saya mau ganti dia. Gak bisa, mereka tidak percaya darah Yesus. Mereka terlambat bertobat. Mereka terlambat minta ampun. Hari Haji, kamu seorang martir. Seorang martir punya kuasa membawa jemaat pesta di ruangan Maha Suci. Maka Pak Preji dilihatkan, jemaat Tiberias, sorry saudara, saudara boleh doa. Kalau Pak Preji dusta, lempar ke neraka. Tapi saya iman, saya beriman, saya doa. Saudara dan saya, kita lautan manusia yang akan pesta di ruangan Maha Suci. Hidup di dunia ini singkat, hidup di dunia ini sesaat. Dalam sekejap seperti mimpi, seperti rumput yang berkembang, sore hari sudah lenyap. Jangan hanya sibuk memikirkan dunia. Hari-hari ini orang sibuk, gimana supaya nambah uang saya, gimana supaya ekonomi saya, gimana. Dunia terus dipikirin. Hari ini arahkan hatimu, arahkan hidupmu kepada sorga. Karena kita akan abadi, tinggal bersama Tuhan, sorga sampai selama-lamanya. Saya lihat orang-orang, saya kalau melayani pemakaman, melayani orang yang meninggal, mobilnya bagus-bagus, rumahnya gede-gede, gedong-gedong, nggak ada yang dibawa, tinggal sia-sia. Jadi siapapun saudara yang hari ini berantem karena supaya dapat uang banyak, gontok-gontokan supaya dapat karir yang tinggi,
mengorbankan hidupmu, mengorbankan keluargamu hanya untuk dunia yang sia-sia ini, mohon maaf, sia-sia. Hari ini kita lakukan yang terbaik, yaitu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kita suatu hari Tuhan datang, pintu sorga terbuka, kita tersenyum. Mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh penghibur ketiganya yang haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus tekun berjuang menerima isi tabut perjamuan minyak urapan firman yang benar. Kami diprogramkan yaitu untuk jumpa pesta di ruangan Masuci. Selama hidup di bumi kami diberkati, hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib bagiku. Sekali lagi, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Sama-sama angkat tangan kita katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat pasti ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat pasti ada. Engkau ajaib bagiku, daya tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Engkau ajaib. Mari semua percayalah kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan saja katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, Tuhan sediakan mujizatnya, keajaibannya untuk saudara dan saya. Hari ini kita sudah dengar firman, tidak ada yang mustahil. Ada mujizat, ada keajaiban dari tabut Tuhan.
Setiap minggu saudara di Tiberias dipersiapkan dengan perjamuan kudus, dipersiapkan dengan diurapi minyak, dipersiapkan dengan firman-Nya. Terima semua itu dengan iman. Matraikan itu dalam loh hatimu. Engkau sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk ke surga. Berhenti menangisi keadaanmu, berhenti meratapi keadaanmu. Siapapun saudara yang mulai ragu dengan hidupmu, siapapun saudara yang mulai ragu dengan masa depanmu, ingat, kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang pasti menolong kita. Angkat tanganmu dua-dua, naikkan syukurmu, naikkan doamu. Kami percaya ya Tuhan, tolong kami ya Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, lakukan perbuatan-Mu yang ajaib. Siapa botak kadang-kadang belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lakukan mujizat-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku bersyukur menyembah-Mu yang ku nampak ayat kemuliaan-Mu. Beri salam-salam bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau taburkan buat hidup kami. Kami percaya firman ini menjadi rema dan kekuatan buat hidup kami. Hamba-Mu yang terkasih Pendeta Elvis, Kau pakai lebih luar biasa lagi, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kata kalimat tadi terpatri di hati kami. Tiba saatnya Bapa, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu, tapi sebelumnya kami ingin memberikan ungkapan syukur. Kami percaya saat kami memberi, kami tidak akan pernah kekurangan, karena semua berkat kami berasal dari Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk memberi yang terbaik. Dan setiap kami juga percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, Tuhan selalu buat berhasil. Dan setiap kita umat Tuhan yang siap memberi, sama-sama kita katakan amin. Dipersilakan untuk kembali Bapak Ibu terkasih. Terpuji nama Tuhan Bapak Ibu terkasih. Jika Bapak Ibu terkasih, dipersilakan pada tim kolektor. Jika Bapak Ibu terkasih ingin mentransfer rekening untuk persembahan, bisa juga mentransfer ke rekening Gereja Tiberias Indonesia di Bank BCA KCU Gajah Mada dengan nomor rekening 012 317771. Kemudian Bank Mandiri Kemang Raya dengan nomor rekening 1260004328331. Jika ingin mentransfer dolar, saudara bisa juga ke nomor rekening BCA USD KCU Gajah Mada nomor rekening 012301837. Harap mentransfer ke Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan. Kami informasikan juga untuk ibadah tengah minggu. Mari sama-sama setiap kita bisa hadir atau sama-sama saksikan live streaming Gereja Tiberias Indonesia, saudara, setiap hari Rabu. Kami mengundang untuk ikut ibadah KKR, kuasa kesembuhan ilahi dan juga pelepasan resesi ekonomi untuk hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 jam 6 sore, saudara. Akan dilayani langsung oleh Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dan juga tim doa hamba yang bersama-sama dengan kita, Bapak Pendeta Elvis Sirait. Bagi jemaat yang ingin didoakan juga bisa menghubungi nomor telepon 0888 01373737. Terpuji nama Tuhan. Kami juga informasikan setiap rekan-rekan kaum muda, sama-sama setiap kita bisa hadir pada ibadah KKR Kaum Muda Bonerges, saudara, setiap hari Sabtu, saudara, jam 5 sore. Untuk Sabtu 30 Oktober akan dilayani hamba yang terkasih Bapak Pendeta Lukas Ferdi. Terpuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita juga untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Yesus Kau telah mati bagi hapus dosa.
bangkit Tuhan. Kau telah bangkit dari maut. Berikanlah, sama-sama kita bangkit berdiri, sudah kita sambut kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sembuhkan hidup kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Saat ini kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Doa kami, siapapun kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termeterai menjadi warga surga. Warga surga berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes. Aku tolak demam berdarah. Aku tolak sinusitis.
Aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati siapapun yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Berkati yang belum bekerja, beri pekerjaan. Rumah tangga hidup yang rukun, saling mengasihi, saling mengampuni. Usaha mereka Tuhan berkati, pulihkan ekonomi mereka. Berkati Ibu Tresia Pongilatan bersama keluarga diberkati, sehat, usahanya diberkati. Pak Mangatur bersama Ibu Roslin juga anak-anak sehat, anaknya supaya dipindah tugas ke Jakarta. Berkati Ibu Colin bersama keluarga diberkati. Di Bici bersama papa mamanya sehat diberkati. Berkati siapapun umatmu yang hadir hari ini. Ibu Heni bersama keluarga diberkati Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, Tuhan berkati. Sekali lagi bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan. Karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang terpecah-pecah sehingga tubuh kami sempurna. Tubuh kami akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Terima kasih untuk darah-Mu yang menyucikan, menguduskan, memeteraikan kami menjadi mempelai warga surga. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia. Minyak urapan mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Minyak urapan punya kuasa menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah malam hari ini. Berkati umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yarnes bersama keluarga orang tua diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Pak John juga, yaitu Fajar, berkati juga Niko, juga rekan-rekan yang lain diberkati Tuhan. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, koordinator Pak Riki Rentung bersama Ibu Rea, keluarga diberkati Tuhan. Kami doa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu selalu sehat, panjang umur, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia, pesta di sorga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil,
Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya, saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita, katakan amin.